الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masyarul ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah SWT berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberi waktu luang untuk menuntut ilmu syar'i sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka memperdalam pemahaman kita dalam ilmu agama. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan adabu al-libas, yaitu berkaitan dengan adab-adab ketika kita memakai pakaiannya. Adab-adab ketika ketika seorang muslim memakai pakaiannya. Yang mana agama kita adalah agama yang sempurna ya. Agama Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh perkara ya, baik perkara yang kecil maupun perkara yang besar ya. Semuanya telah diatur dalam agama kita, agama Islam, berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan masalah muamalah, berkaitan dengan permasalahan akhlak, termasuk juga berkaitan dengan adab ya, adab dalam kita makan dan minum ya, termasuk juga ketika kita memakai pakaian ya. Ketika kita memakai pakaian itu ada beberapa adab ya, ada beberapa ya tuntunan dalam agama kita yang mulia ini, yang apabila kita terapkan, apabila kita ya mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyarul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara adab ya, di antara adab ketika kita memakai pakaian adalah istihbabu lubsil jamili wan nadhifi minal libas ya. Disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus ya dan pakaian yang bersih ya ketika memakai pakaiannya. Disunahkan bagi kita ya, disunahkan bagi seorang muslim itu memakai pakaian yang bagus ya, pakaian yang bersih ya ketika kita memakai pakaian ya. Maka seorang muslim itu ya, kalau dia memiliki kemampuan ya, kalau seseorang itu memiliki kemampuan, hendaknya dia memakai pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, yang nadhif. Jadi itu menunjukkan ya, termasuk menampakkan nikmat Allah ya, termasuk dia menampakkan nikmat Allah SWT. Ketika dia mendapatkan nikmat yang besar dari Allah SWT, dia mendapatkan nikmatan dari Allah SWT, dia nampakkan kenikmatan tersebut. Di antaranya dengan memakai pakaian yang bagus, pakaian yang bersih ya, itu di antara adab Islami. Jangan sampai seseorang ya diberi kenikmatan yang banyak, dia diberikan harta yang banyak dari Allah, tapi justru dia memakai pakaian yang kusam atau memakai pakaian yang kumuh dan semisalnya. Jangan sampai ya. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, itu kita nampakkan. Di antaranya ya dengan memakai pakaian yang bagus ya dan bersih ya. Ini termasuk adab ya, termasuk adab yang diajarkan dalam
syariat kita agama Islam ya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahadis sahabah wa qad ra'a alaihi tauban radian. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, sedangkan seorang sahabat tadi itu memakai pakaian yang jelek ya. Ada salah seorang sahabat Nabi ya, ada salah seorang sahabat Nabi itu memakai pakaian yang kurang bagus ya, memakai pakaian yang jelek ya, memakai pakaian yang ya kusam, yang kurang bagus ya. Nabi melihatnya, maka Nabi bersabda, fa idza ataqallahu malan falyura athru ni'matihi 'alaika wa karamatihi. Apabila Allah memberimu harta ya, apabila Allah memberimu harta, apabila Allah mengkaruniakan kepadamu harta, maka hendaklah nampak bekas nikmat Allah dan kemurahannya itu pada dirimu ya. Apabila engkau diberi nikmat Allah, maka hendaklah nampak bekas nikmat Allah itu pada dirimu. Maka Nabi SAW di sini menegur ya. Nabi SAW menegur salah seorang sahabat Nabi itu memakai pakaian yang kusam ya, memakai pakaian yang kurang bagus ya. Padahal dia punya harta, tapi memakai pakaian yang kusam ya, kurang bagus ya. Maka ditegur Nabi ya. Kalau diberi harta maka hendaknya itu ya nampak ya, diberi kenikmatan Allah, diberikan harta dari Allah, maka hendaklah nampak ya bekas dari kenikmatan Allah itu pada dirimu, diantaranya dengan memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang bersih ya. Itu adalah diantara adab Islami yang diajarkan dalam agama kita, agama Islam ya. Kemudian diantara adab ketika berpakaian yang kedua adalah an yakuna al-libasu satiran lil aurah ya. An yakuna al-libasu satiran lil aurah. Hendaknya pakaian itu menutupi aurat ya. Hendaklah pakaian itu menutupi aurat dengan sempurna ya. Hendaklah pakaian itu menutupi aurat dengan sempurna ya. Ya, karena diantara tujuan utama memakai pakaian itu adalah untuk menutup aurat ya. Ini tujuan utama dalam memakai pakaian adalah supaya bisa menutupi aurat kita ya. Maka hendaknya pakaian itu menutup aurat ya. Dan kita memakai pakaian yang longgar ya, pakaian yang tidak sempit ya, pakaian yang longgar yang tidak menampakkan lekuk-lekuk badan kita ya, dan pakaian yang tebal ya, pakaian yang tebal yang tidak transparan ya, pakaian yang tebal tidak transparan dan menutup aurat dengan sempurna ya. Ini adalah diantara adab yang diajarkan dalam agama kita, agama Islam. Wadzalika bi an yakuna al-libasu fatfadan, yaitu hendaknya pakaian tersebut longgar ya. Hendaknya pakaian tersebut itu longgar, tidak sempit ya. Jadi hendaknya pakaian yang kita pakai itu pakaian yang longgar ya, tidak sempit. Kalau pakaian itu sempit ya, kalau pakaian itu sempit maka akan menampakkan ya lekuk-lekuk badan seseorang. Kalau pakaian itu sempit maka akan menampakkan lekuk-lekuk badan seseorang ya. Dan itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat ya, apalagi bagi wanita ya, apalagi bagi wanita ya, itu bisa menimbulkan fitnah ya, bisa menimbulkan godaan ya. La yasifu tafasila al-jismi ya, pakaian yang tidak menampakkan lekuk-lekuk badannya ya, pakaian yang longgar yang tidak menampakkan lekuk-lekuk badannya. Wala dayyiqan fa yashifu matahtahu, dan tidak transparan ya, tidak tipis. Jadi pakaian yang kita pakai itu hendaknya tebal ya, yang tidak menampakkan warna kulit ya, tidak menampakkan ya apa yang di bawahnya ya. Apalagi bagi wanita, terutama bagi wanita, jangan sampai memakai pakaian yang
transparan yang menampakkan warna kulitnya, ya, itu akan menimbulkan fitnah, menimbulkan godaan, ya, bagi lawan jenis, ya. Maka hendaknya pakaian tersebut longgar, ya, tebal, dan menutup aurat dengan sempurna, ya. Ini diantara adab ketika kita memakai pakaian, ya. Masyiral ikhwas sekalian yang Allah SWT. Kemudian diantara adab ketika berpakaian adalah Allah yushbiha libasur rajuli libasal mar'ati wal aksu. Hendaknya pakaian laki-laki itu tidak menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya, ya. Hendaknya pakaian laki-laki itu tidak menyerupai pakaian perempuan dan pakaian perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki, ya. Jadi laki-laki itu memiliki pakaian yang khusus, ya. Laki-laki itu punya pakaian yang khusus yang memang diperuntukkan untuk laki-laki. Diberi pula perempuan, ya. Perempuan itu punya pakaian yang khusus, ya. Perempuan juga punya pakaian yang khusus, yang ciri-cirinya khusus, yang khusus untuk perempuan, gitu, ya. Maka pakaian laki-laki itu jangan menyerupai pakaian perempuan, dan pakaian perempuan jangan menyerupai pakaian laki-laki, ya. Masing-masing punya pakaian yang khusus, ya, punya ciri yang khusus, ya, bagi laki-laki maupun untuk perempuan, ya. Karena Nabi SAW, ya, melarang, ya, Nabi melarang laki-laki itu menyerupai perempuan, dan Nabi melarang perempuan itu menyerupai laki-laki. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dalam hadis surat Bukhari, ya, dalam hadis surat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, ya, Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah melaknat, ya, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Rasulullah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, ya. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Rasulullah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, ya. Maka ini termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar apabila seorang laki-laki, ya, menyerupai, ya, atau meniru perempuan, dan perempuan meniru atau menyerupai laki-laki. Ini termasuk dosa besar, ya, karena dilaknat oleh Nabi SAW. Dilaknat oleh Nabi SAW, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Dilaknat yaitu, ya, didoakan supaya dijauhkan dari rahmat Allah, ya, dijauhkan dari rahmat Allah, menunjukkan bahwasanya termasuk dosa besar. Maka seorang laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dalam pakaian, ya. Seorang laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dalam tingkah laku, ya. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dalam cara berbicara, ya. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dalam cara berjalan dan semisalnya. Demikian juga sebaliknya, perempuan juga tidak boleh menyerupai laki-laki, ya, dalam berpakaian, tingkah laku, berbicara dan semisalnya, ya. Ya, ini adalah diantara adab dalam berpakaian, ya. Jangan sampai, ya, seorang laki-laki pakaiannya menyerupai pakaian perempuan, dan jangan sampai pakaian perempuan itu menyerupai pakaian laki-laki, ya. Masyaallah, ikhwan yang Allah SWT. Kemudian diantara adab, ya, diantara adab yang dituntunkan dalam agama kita berkaitan dengan berpakaian adalah alla yakuna al-libasu libasa syuhratin. Alla yakuna al-libasu libasa syuhratin. Hendaknya pakaian itu bukan pakaian syuhrah, ya. Hendaknya pakaian tersebut bukan pakaian syuhrah.
Pakaian syuhra itulah pakaian yang menunjukkan ketenaran ya, pakaian ketenaran. Maka jangan sampai pakaian kita itu termasuk pakaian syuhra. Pakaian syuhra itu pakaian yang menunjukkan ketenaran atau sekedar untuk tampil beda gitu ya, sekedar untuk tampil beda. Pakaian yang orang itu menganggapnya aneh ya, pakaian yang menganggapnya pakaian itu adalah pakaian yang aneh, yang tidak lazim ya, tidak lazim dipakai di tempat tersebut. Pakaian yang tidak lazim, tidak biasa dipakai di daerah tersebut. Yang mana kalau seorang memakainya akan menjadi pusat perhatian ya. Kalau seorang memakainya akan menjadi pusat perhatian. Ini namanya pakaian syuhra. Pakaian yang ya sekedar tampil beda, yang tidak lazim dipakai ya. Yang kalau seorang memakainya itu akan menjadi pusat perhatian ya. Ini di antara adab ya, jangan sampai kita memakai pakaian tersebut ya, meskipun menutup aurat ya. Meskipun pakaian tersebut menutup aurat, tapi kalau pakaian tersebut pakaian syuhra ya, yang sekedar untuk tampil beda ya, yang tidak lazim dipakai di daerah tersebut ya, maka ini termasuk yang tidak diperbolehkan ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis surat Ahmad ya, dalam hadis surat Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahullahu thawba madallatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran di dunia, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, barang siapa yang memakai pakaian ketenaran di dunia, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat ya. Barang siapa memakai pakaian syuhrah, memakai pakaian ketenaran di dunia, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat ya. Maka ya, ketika kita memakai pakaian ya, hendaknya pakaian tersebut ya menutup aurat dengan sempurna ya, dan jangan sampai kita memakai pakaian itu sekedar untuk tampil beda yang nanti akan menjadi pusat perhatian ya, dan semisalnya ya. Ini termasuk yang dilarang dalam agama kita, agama Islam ya. Masyarul ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab ya, di antara adab ketika kita memakai pakaian adalah yang kelima, alla yakuna libasu bihi tasawir au sulban. Alla yakuna libasu bihi tasawir au sulban. Hendaknya pakaian tersebut ya tidak terdapat gambar makhluk hidup dan gambar salib ya. Hendaknya pakaian tersebut tidak terdapat gambar makhluk hidup dan tidak terdapat sulban ya, tidak terdapat salib ya. Ya, maka di antara adab dan berpakaian bagi seorang muslim tuh hendaknya ya jangan sampai pakaiannya itu ada gambar makhluk hidup ya, ada gambar makhluk bernyawa. Ya, ada gambar manusia misalnya, atau gambar hewan misalnya ya, jangan sampai ya. Karena Nabi SAW melarang ya, ada larangan ya menggambar makhluk bernyawa. Ada larangan menggambar makhluk bernyawa ya, menggambar manusia ya, menggambar hewan dan semisalnya. Ya, itu ada larangan dalam agama kita. Jangan sampai pakaian kita itu ada gambar makhluk bernyawa ya. Termasuk anak-anak kita ya, anak-anak kita usahakan ya, anak-anak kita usahakan ya pakaiannya itu jangan sampai ada gambar makhluk bernyawanya, jangan sampai ada gambar manusia atau gambar hewan atau misalnya ya, ya meskipun anak kecil ya, karena ada larangan dalam syariat dalam hal tersebut ya. Dan juga jangan sampai ada gambar salib ya, jangan sampai ada gambar salib, ada simbol-simbol kekufuran ya, simbol-simbol kekafiran ya, karena salib itu termasuk ya, termasuk simbol kekafiran, termasuk simbol kekufuran dari orang-orang
non Islam ya. Jangan sampai ada gambar salib. Terkadang di pakaian itu ada lambang-lambang tertentu ya, lambang-lambang tertentu yang di sana ada salibnya, maka itu jangan sampai ya kita pakai, termasuk anak-anak kita ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata ya, Aisyah berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u fi baitihi tauban fihi taslibun illa naqadahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan di rumahnya itu satu baju ya. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan di rumahnya itu satu baju atau satu pakaian yang padanya itu ada gambar salibnya, illa naqadahu, kecuali beliau menghapusnya. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah ya meninggalkan ada pakaian di rumah beliau itu pakaian yang ada gambar salibnya, ada gambar sulban ya, kecuali beliau menghapusnya ya, beliau hapus dari gambar tersebut ya, menunjukkan bahwasanya tidak boleh ya kita memakai pakaian di situ ada gambar salib atau simbol-simbol kekufuran yang lainnya ya. Dan juga dalam hadis surat Bukhari dan Muslim ya, dalam hadis surat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda, inna asyaddan nasi adaban indallahi yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras adabnya di sisi Allah pada hari kiamat ya, di sisi Allah pada hari kiamat adalah al-musawwirun, yaitu orang-orang yang menggambar makhluk hidup, ya. Maka Nabi SAW menghabarkan bahwasanya di antara orang yang ya adabnya itu paling keras ya, di antara orang yang adabnya paling keras, siksaannya paling keras nanti di hari kiamat adalah orang yang menggambar makhluk hidup ya. Di antara mereka akan diperintahkan untuk menghidupkan ya, di antara mereka akan diperintahkan untuk menghidupkan apa yang mereka gambar tersebut, dan tentunya mereka tidak akan mampu ya, melakukannya ya, menunjukkan bahwasanya ya tidak diperbolehkan ya menggambar ya dari makhluk hidup, manusia, hewan dan semisalnya ya. Adapun gambar-gambar seperti pemandangan alam ya, gambar gunung, maka tidak mengapa ya, gambar berupa gunung atau gambar berupa pepohonan ya, atau gambar berupa ya misalnya gambar rumah atau semisal, maka itu tidak mengapa karena itu bukan makhluk bernyawa ya. Masyaallah muslimin, bukan Allah SWT. Kemudian di antara adab ketika kita berpakaian adalah alla yalbasa ar-rajulu adh-dhahaba wal harira illa lidaruratin. Hendaknya seorang laki-laki itu tidak memakai emas atau sutra ya. Hendaknya seorang laki-laki itu tidak memakai emas ataupun sutra kecuali dalam kondisi darurat ya, Jangan sampai seorang laki-laki itu memakai emas atau memakai sutra kecuali dalam kondisi darurat ya. Maka tidak diperbolehkan bagi laki-laki itu memakai emas ya, memakai cincin dari emas misalnya ya, atau memakai ya gelang dari emas misalnya, itu tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Diperbolehkan bagi perempuan ya. Emas diperbolehkan bagi perempuan, adapun bagi laki-laki tidak boleh ya, tidak boleh memakai emas. Demikian juga laki-laki tidak boleh memakai sutra ya. Laki-laki tidak boleh memakai sutra kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Misalnya ya, seorang laki-laki dia memiliki penyakit gatal ya. Seorang laki-laki memiliki penyakit gatal dan ya penyakit gatal itu akan hilang jika memakai sutra. Dalam kondisi darurat tersebut diperbolehkan ya.
Tapi kalau tanpa kondisi darurat maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, itu Nabi pernah memberikan keringanan ya. Nabi pernah memberikan keringanan kepada Zubair ibn Awam dan Abdurrahman ibn Auf untuk memakai sutra ya. Nabi pernah mengizinkan Zubair ibn Awam dan Abdurrahman ibn Auf untuk memakai sutra ya, ketika menderita penyakit gatal ya, ketika menderita penyakit gatal ya. Maka untuk meringankan penyakit gatal misalnya ya, untuk meringankan penyakit gatal di badannya, maka diperbolehkan bagi laki-laki memakai sutra dalam kondisi darurat, Tapi kalau tanpa kondisi darurat maka seorang laki-laki ya tidak boleh memakai pakaian dari sutra ya. Di hadis Ali radhiyallahu anhu ya, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud ya, riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ali bin Abi Thalib berkata, "Inna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran." Suatu ketika Nabi SAW mengambil sutra ya. Suatu ketika Nabi SAW mengambil sutra. Faja'alahu fi yaminihi. Maka Nabi meletakkan sutra itu di sebelah kanan beliau ya. Nabi meletakkan sutra itu di sebelah kanan beliau. Wa akhadha dhahaban, dan beliau mengambil emas. Beliau mengambil emas. Faja'alahu fi shimalihi. Maka Nabi meletakkan emas itu di sebelah kiri beliau. Nabi meletakkan emas itu di sisi kiri beliau. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati." Sesungguhnya kedua benda ini haram bagi laki-laki dari umatku. Sesungguhnya dua benda ini yaitu sutra dan emas itu haram ya, haram bagi laki-laki bagi umatku ya. Maka di antara adab ketika kita berpakaian adalah mestinya seorang laki-laki tidak boleh memakai emas dan tidak boleh memakai sutra ya. Masyarul muslimin, mungkin Allah SWT. Kemudian di antara adab ketika kita memakai pakaian ya, di antara adab ketika kita memakai pakaian adalah alla yutila ar-rajulu thawbahu bihaitsu yatajawazu al-ka'bain. Hendaklah seorang laki-laki tidak memanjangkan pakaiannya. Hendaklah seorang laki-laki tidak memanjangkan pakaiannya sehingga melebihi mata kakinya. Hendaklah seorang laki-laki itu tidak memanjangkan pakaiannya, tidak memanjangkan pakaiannya sampai melebihi mata kakinya ya. Maka seorang laki-laki itu tidak boleh ya, tidak diperbolehkan untuk memanjangkan celananya misalnya ya, memanjangkan celananya atau memanjangkan sarungnya itu sampai melebihi mata kakinya, sampai di bawah mata kakinya ya. Ini termasuk perkara yang diharamkan dalam syariat, tidak diperbolehkan dalam syariat ya. Hendaknya pakaian laki-laki itu ya di atas mata kaki ya. Pakaian laki-laki, celana ataupun sarung itu hendaknya di atas mata kaki. Jangan sampai ya memanjangkan pakaian itu sampai di bawah mata kaki, baik karena sombong maupun tanpa dengan kesombongan ya. Baik karena sombong ataupun tanpa sombong ya. Kedua-duanya dilarang. Kedua-duanya sama-sama diharamkan, baik karena sombong ataupun tidak, itu sama-sama dilarang. Dan kalau dilakukan dengan kesombongan maka itu termasuk dosa besar ya. Kalau dilakukan dengan kesombongan, yaitu dia memanjangkan
uh, kainnya sampai di bawah mata kaki dengan kesombongan, maka itu termasuk dosa besar. Karena ada ancaman nanti di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah SWT. Seseorang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki karena sombong, itu ada ancaman tidak dilihat ya, tidak dilihat oleh Allah SWT nanti di hari kiamat. Kan itu dosa besar, dosa besar. Adapun kalau tanpa kesombongan, itu juga dilarang, termasuk perkara yang haram, tapi tidak termasuk dosa besar ya, tidak termasuk dosa besar, tapi ya, sesuatu yang haram ya. Sebenarnya disebutkan dalam hadis surat Bukhari ya, dalam hadis surat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala al-ka'baini minal izar fa finnar, ma asfala al-ka'baini minal izar fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki ya, apa yang di bawah mata kaki dari kain ya, apa yang di bawah mata kaki dari kain, maka berada di dalam neraka ya, maka berada dalam neraka ya. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ya, apa yang di bawah mata kaki dari kain ya, dari pakaian, maka berada dalam neraka ya. Mungkin menunjukkan ancaman ya, ancaman yang keras. Jangan sampai seseorang itu ya menjulurkan ya kainnya sampai di bawah mata kaki ya. Dan apabila dilakukan dengan kesombongan, maka termasuk dosa besar ya. Sebenarnya disebutkan dalam hadis ya, wa yahrumu jarru thawbi takabburan wa tarafu'an, dan haram memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki karena sombong dan membanggakan diri ya. Seorang memanjangkan kainnya sampai di bawah mata kaki karena sombong dan membanggakan diri ya. Ini termasuk dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis surat Bukhari dan Muslim, hadis surat Bukhari dan Muslim, la yanzurullahu yaumal qiyamati illa man jarra izarahu batara. Allah tidak melihat pada hari kiamat ya, Allah tidak melihat pada hari kiamat kepada laki-laki yang menjulurkan kainnya, laki-laki yang menjulurkan kainnya karena bataran ya, karena sombong ya. Biasanya ini dosa besar, bukan dosa besar kalau itu dilakukan dengan kesombongan atau membanggakan dirinya ya. Amal mar'atu, adapun wanita ya, adapun wanita, fayam bagi an yakuna libasuha sabighan li jami'i jismiha. Adapun wanita, maka hendaknya pakaiannya itu menutupi seluruh badannya ya. Adapun wanita ya, perempuan muslimah ya, hendaknya menutup ya menutupi seluruh badannya dengan pakaiannya ya. Hendaknya pakaiannya itu menutupi seluruh bagian dari atas sampai bawah, menutupi badannya dari atas sampai bawah, bima fi dzalika qadamaiha, termasuk kedua telapak kakinya, termasuk kedua telapak kakinya. Jadi larangan isbal ya, larangan isbal itu hanya pada laki-laki. Adapun perempuan ya, ada perempuan maka tidak masuk dalam larangan tersebut. Bahkan perempuan itu harus menutup seluruh badannya. Perempuan harus menutup seluruh badannya, termasuk juga kedua telapak kakinya ya. Termasuk juga kedua telapak kakinya juga harus ditutup ya. Ini adalah berkaitan dengan adab ketika kita berpakaian ya. Hendaknya seorang laki-laki ya tidak menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki ya. Masyarul ikhwan yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian di antara adab ketika kita berpakaian ya, yang kedelapan adalah istihbabu al-bada'i bil yamin fil libas wa nahwihi. Istihbabu al-bada'i bil yamin fil libas wa nahwihi. Disunahkan memulai dengan sebelah kanan. Disunahkan memulai dengan sebelah kanan ketika memakai pakaian dan semisalnya. Disunahkan memulai ya
disunahkan memulai dengan sebelah kanan ketika memakai pakaian dan semisalnya ya. Jadi ketika kita memakai pakaian itu kita dianjurkan memakai yang sebelah kanan terlebih dahulu ya. Ketika memakai baju misalnya, ketika memakai baju maka kita memakai yang sebelah kanan terlebih dahulu, baru setelah itu sebelah kiri ya. Kita memakai ya celana atau semisalnya kita pakai sebelah kanan terlebih dahulu ya. Setelah itu baru sebelah kiri ya. Karena ini termasuk perkara yang mulia ya. Memakai pakaian termasuk perkara yang mulia ya, termasuk perkara yang mulia, maka kita dahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu ya. Termasuk juga ketika kita berwudu ya, berwudu termasuk perkara yang mulia ya, berwudu termasuk perkara yang mulia. Ketika berwudu kita disunahkan memulai anggota badan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Mencuci tangan ya, kita dahulukan sebelah kanan baru sebelah kiri. Mencuci kaki ya, kita mulai dengan sebelah kanan dulu, baru kaki yang sebelah kiri ya. Ini perkara yang mulia, termasuk perkara yang mulia. Dan juga ketika kita bersisir ya, ketika bersisir itu perkara yang mulia ya. Bersisir itu perkara yang mulia, maka kita dahulukan bersisir itu ya rambut yang sebelah kanan terlebih dahulu. Bersisir sebelah kanan terlebih dahulu, baru setelah itu sebelah kiri. Juga memakai sandal misalnya ya, ketika memakai sandal itu juga dianjurkan sebelah kanan terlebih dahulu, baru sebelah kiri, karena itu perkara yang mulia ya. Ya, hadis sebagaimana sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata ya, Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullihi." Dahulu Nabi SAW menyukai mendahulukan sebelah kanan. Dahulu Nabi SAW menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam seluruh perkara beliau yang mulia. Dalam seluruh perkara beliau yang mulia. Fi na'lihi, ketika beliau memakai sandal. Ketika beliau memakai sandal. Wa tarajjulihi, dan ketika bersisir. Wa tuhurihi, dan ketika bersuci ya. Ketika wudu, mandi dan semisalnya. Maka di sini Aisyah istri beliau ya, Aisyah istri Nabi SAW menceritakan bahwasanya kebiasaan Nabi ya, kebiasaan Nabi itu ya suka mendahulukan sebelah kanan ya dalam perkara beliau yang mulia, yang ketika memakai sandal, ketika bersisir ya, ketika bersuci, yaitu ketika wudu ya, ketika mandi itu didahulukan yang sebelah kanan ya. Termasuk juga ketika kita memakai pakaian ya, memakai pakaian itu perkara yang mulia, maka kita dahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu ya. Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab ketika kita berpakaian yang ke-9 adalah yustahabbu liman labisa thawban an yaqula alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Disunahkan bagi orang yang memakai pakaian. Disunahkan bagi orang yang memakai pakaian untuk membaca ya. Disunahkan bagi orang yang memakai pakaian itu untuk membaca alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Segala puji bagi Allah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan memberikan rizki kepadaku dengannya. Dan memberikan rizki ya, memberikan rizki kepadaku dengan pakaian ini. Min ghairi haulin minni wa la quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku ya. Tanpa ada daya dan kekuatan dariku ya. Ini adalah doa ya, doa yang dianjurkan ketika seseorang memakai pakaian ya. Kita memakai pakaian itu ada doanya ya, ada doanya yang jika kita baca kita akan mendapatkan pahala ya. Kita akan mendapatkan pahala. Dan termasuk sebab kita mendapatkan ampunan dosa, termasuk sebab kita mendapatkan ampunan dosa ya. Kita membaca alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah.
Sebagaimana sabda Nabi SAW ya dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, hadis riwayat Tirmidzi, dalam hadis yang kuat ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Rasul bersabda, hadis yang hasan ya, dalam hadis yang hasan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah bersabda, "Wa man labisa thawban," barang siapa memakai pakaiannya, barang siapa memakai pakaian, faqala, lalu ia berkata ya, memakai pakaian, dan dia berkata, "Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka membaca doa ini ketika memakai pakaian itu termasuk sebab kita diampuni dosa-dosa kita. Sebab kita diampuni dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini doa yang ringan ya, doa yang mudah. Kalau kita baca maka akan yang menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dosa ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan telah memberikan rizki kepadaku dengannya tanpa ada daya dan kekuatan dariku ya. Ini semoga dalam hadis hasan dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala ya. Masyarul muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab ketika berpakaian adalah wa yustahabbu lubsul abyadi minats thiyab. Wa yustahabbu lubsul abyadi minats thiyab. Dan disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih ya. Disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Ya, maka di antara disunahkan bagi seorang muslim adalah memakai pakaian itu yang berwarna putih. Memakai pakaian yang berwarna putih itu warna yang paling bagus ya, warna yang paling bagus untuk pakaian kita, warna yang paling bagus untuk pakaian kita, warna putih yang disunahkan ya, disunahkan Nabi SAW. Kalau kita memakainya kita akan dapat pahala ya. Kita memakai pakaian tersebut yang berwarna putih, kita akan mendapatkan pahala ya, karena mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW ya. Maka warna putih adalah warna yang paling bagus ya. Warna putih adalah warna yang paling bagus untuk pakaian ya, warna yang paling bagus untuk pakaian, yaitu menunjukkan kebersihan seseorang ya. Warna putih menunjukkan kebersihan ya, menunjukkan kebersihan ya. Dan warna putih itu jika ada kotoran ya, jika ada kotoran maka akan cepat nampak ya. Kalau ada pakaian itu akan cepat nampak, maka akan segera dicuci ya, akan segera dicuci. Itu di antara hikmahnya, di antara hikmahnya mengapa pakaian putih pakaian yang paling bagus, karena ya, jika ada kotoran di situ maka akan cepat nampak dan akan segera dicuci ya. Maka pakaian putih adalah yang paling bagus ya untuk pakaian kita ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Rasulullah bersabda, "Ilbasu min thiyabikum al-bayad." Pakailah dari pakaian kalian itu yang berwarna putih ya. Pakailah dari pakaian kalian itu yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Pakaian yang berwarna putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Maka Rasulullah memerintahkan ya, Rasulullah memerintahkan umatnya supaya memakai pakaian itu berwarna putih. Karena itu pakaian yang paling bagus ya, pakaian yang paling baik ya. Ini adalah diantara adab ya ketika kita memakai pakaian ya. Ada adab-adab yang lainnya berkaitan dengan pakaian ya, yang apabila kita kerjakan adab-adab tersebut maka kita akan mendapatkan ya keutamaan ya, kita akan mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya.
Masyaallah ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.